Cerita film diawali dengan memperlihatkan dua pemuda bernama Karan dan Arjun yang sedang bekerja di tambang batu. Mereka dikenal sebagai pemuda yang baik hati dan sangat penyayang, terutama pada ibu mereka yang bernama Durga. Meskipun gaji mereka tak seberapa, mereka dengan senang hati memberikan hadiah berupa gelang yang cukup mahal pada sang ibu. Mengingat bahwa ibu mereka tak pernah memakai gelang sejak saat ditinggal ayahnya pergi merantau dan tak pernah kembali. Namun sepertinya Durga enggan memakai gelang tersebut, yang membuat Karan dan Arjun menjadi kecewa. Durga kemudian memberikan sebuah penjelasan bahwa gelang itu akan ia berikan untuk menantunya di suatu hari nanti. Meskipun tidak mendapatkan didikan dan juga kasih sayang seorang ayah, Karan dan Arjun tumbuh menjadi seorang pemuda penurut terhadap ibunya. Hebat kan? Mereka terlihat sangat bahagia dengan segala keadaan mereka sekarang. Pada suatu malam, ada seorang pria bernama Babu datang ke rumah mereka. Dia memberi kabar pada Durga bahwa majikannya yang bernama Tuan Thakur tengah sakit keras dan ingin sekali bertemu dengan Durga. Awalnya Durga menolak permintaan pria tersebut karena ia takut dengan adik iparnya yang bernama Durjan. Di sini belum diketahui siapa itu Tuan Thakur dan Durjan. Nanti kita bakal mengetahuinya. Namun setelah mendengar bahwa Durjan esok hari akan pergi ke kuil, Durga akhirnya mengiyakan untuk menemui Tuan Thakur. Setelah Bobo pulang, Arjun dan Karan yang penasaran kemudian menanyakan tentang Tuan Thakur dan juga Durjan, yang sepertinya sang ibu takut terhadap Durjan Singh. Di sini diketahui fakta yang menyakitkan yang dialami keluarga mereka. Durga menjelaskan bahwa Tuan Thakur, salah satu orang yang terpandang di kota ini, merupakan kakek mereka. Wih, keren. Durga melanjutkan dan berkata bahwa dulu hubungan dengan ayahnya tidak mendapatkan restu dari Tuan Thakur. Ya, mengingat bahwa Durga merupakan wanita dari keluarga biasa. Namun ayahnya bersikukuh untuk menikahinya, yang membuat sang ayah diusir dan harus hidup miskin dengan Durga. Walaupun demikian, mereka hidup bahagia dengan kesederhanaan dan terasa sempurna dan lengkap kebahagiaan itu ketika kalian lahir ke dunia ini. Hingga di suatu hari, ia menyaksikan bahwa ayah mereka dibunuh oleh Durjan Singh karena ia ingin menjadi pewaris tunggal dari kekayaan kakek mereka. Setelah mendengar penjelasan dari sang ibu, Karan dan Arjun kompak untuk melarang Durga untuk pergi menemui Tuan Thakur. Namun Durga menyanggah dan berkata bahwa tidak boleh ada kebencian di antara mereka. Walau bagaimanapun, Tuan Thakur merupakan kakek mereka. Dan di keesokan harinya, kita diperlihatkan Durjan Singh yang sedang berdoa bersama anaknya yang masih kecil dan kedua adik iparnya. Di sisi lain, Durga, Karan, dan Arjun sedang menemui Tuan Thakur. Di sana Tuan Thakur meminta maaf dan menjelaskan bahwa karena hasutan dari Durjan Singh, ia dan suaminya harus terusir dan hidup miskin. Dan untuk menebus kesalahannya, Tuan Thakur akan memberikan seluruh hartanya terhadap Karan dan Arjun. Namun Durga menolak, karena bagi dirinya dengan mengakui Karan dan Arjun sebagai keluarganya pun itu sudah membuat bahagia. Akan tetapi Tuan Thakur memaksa, dan pada saat itu tiba-tiba Durjan Singh pulang dengan kedua iparnya. Dengan penuh amarah, ia menghampiri Durga serta menghina Durga sebagai wanita pengemis. Mendengar itu, Karan dan Arjun marah, namun Durga menghentikan mereka dan langsung meminta maaf sebelum akhirnya ia segera pamit untuk meninggalkan rumah itu. Di sana kedua adik iparnya menghasut Thakur untuk membunuh Karan dan Arjun seperti yang telah mereka perbuat pada ayahnya. Thakur yang di belakangnya mendengar dan kemudian bertanya apakah benar yang mereka katakan itu. Durjan mengiyakan sebelum akhirnya ia juga membunuh Tuan Thakur dengan mencekik leher ayahnya itu. Dia kemudian menyuruh adik iparnya untuk membunuh Karan dan Arjun agar harta kekayaan Tuan Thakur sepenuhnya menjadi miliknya. Di waktu itu terlihat Durga dan kedua anaknya tengah berlari karena kejaran anak buah Tuan Thakur. Namun apa boleh buat, mereka semua berhasil ditangkap dan kemudian Durga dipukul hingga terjatuh. Arjun sendiri terkena tebasan pedang beberapa kali
sedangkan Karan diseret dengan menggunakan kuda sebelum akhirnya mereka berdua harus mati secara bersamaan. Setelah kematian kedua anaknya, Durga sambil menangis mendatangi kuil dan memohon pada dewa untuk menghidupkan kembali Karan dan Arjun. Karena ia sebagai seorang ibu tak rela jika anaknya harus mati mengenaskan seperti itu. Di sana ia terus memohon dengan cara membenturkan keningnya di batu yang sepertinya permohonan Durga dikabulkan oleh dewa. Di tempat lain, ternyata Karan terlahir kembali menjadi Ajay, yang pada saat itu ibunya harus meninggal setelah melahirkan dirinya. Sedangkan Arjun terlahir dari sepasang suami istri yang bekerja di peternakan kuda. Ajay tumbuh menjadi seorang anak yang malang yang tak pernah nampak keceriaan dan senyuman di wajahnya. Itu karena ayahnya sering memukul dirinya jika ia kembali tanpa membawakan minuman keras. Di luar rumah, Ajay dikenal sebagai anak yang gemar berkelahi dan tak takut dengan siapapun. Vijay sendiri tumbuh menjadi anak yang pemberani dan gemar bermain ketapel. Ia sering mengikau masa lalunya dan menyebut nama Durga sebagai ibu terdahulunya. Hal itu membuat kedua orang tuanya bingung dan sekaligus khawatir terhadap dirinya. Di sisi lain, ternyata panggilan Arjun terdengar sampai ke telinga Durga. Namun pendeta itu malah menganggap Durga telah menjadi gila karena merasa terpukul akibat kehilangan semua orang yang dicintainya. Namun Durga masih tetap yakin bahwa anaknya akan kembali untuk membalaskan dendam. Beberapa tahun kemudian, Durjansing mendatangi Durga dan kemudian mengingatkan bahwa orang yang telah mati tak akan pernah kembali. Dan jika memang benar bahwa Karan dan Arjun bisa kembali, ia juga akan membunuh mereka lagi. Sambil tertawa menghina, mereka memberikan karangan bunga pada Durga untuk dipasang di foto Arjun dan Karan. Durga yang emosi berkata bahwa ia akan menyimpan karangan bunga ini untuk kematian mereka semua di suatu waktu nanti. Kini kita diperlihatkan Ajay yang telah tumbuh menjadi dewasa. Ia dikenal kuat dan tak pernah kalah dalam pertarungan. Di saat itu, terlihat seseorang memfoto dirinya setelah selesai memenangkan sebuah pertandingan. Ajay juga disukai oleh gadis tomboy bernama Bindia, namun ia tak pernah meresponnya. Sombong amat, padahal mah cantik. Di tempat lain, Vijay menjadi joki di peternakan kuda dan sangat ahli bermain ketapel. Wih, itu mah permainan gua kecil. Diketahui Vijay sekarang tinggal bersama pemilik peternakan yang baik hati dikarenakan kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Vijay juga mempunyai sahabat yang lucu bernama Gopal dan juga seorang kekasih yang cantik, anak dari pengusaha yang bernama Saksena. Ternyata pria yang memfoto Ajay di arena pertarungan adalah anak buah Saksena. Ia menginginkan seorang pemuda tangguh untuk menjadi bodyguardnya. Di saat itu Saksena mendapatkan telepon yang ternyata panggilan itu dari Durgansing yang merupakan partner bisnisnya. Oh gitu. Mereka ternyata sedang membicarakan perjodohan Sonia dengan Suraj, anak Durjansing, untuk mempererat tali silaturahmi mereka. Asik. Namun Durjansing tak memberikan keringanan dalam hal bisnisnya. Ia menagih uang pada Saksena atas barang yang telah dikirim terhadap dirinya. Saksena kemudian meminta waktu sebelum akhirnya Durgansing memberikan tempo selama 1 minggu dan uangnya akan diambil oleh anaknya Suraj yang sekaligus untuk melihat calon istrinya Sonia. Di malam harinya Vijay memanggil nama Durga saat mengikau. Ia bermimpi berada pada hamparan bunga dan melihat sebuah desa yang tak asing bagi dirinya. Di situ, Vijay juga mendengar suara seseorang yang menyuruh dirinya untuk terus berlari. Dia terbangun dan kemudian menceritakan mimpinya pada Gopal. Ia bingung dan tak mengerti mengapa dirinya bermimpi seperti itu sejak ia kecil. Vijay yakin bahwa ia mempunyai sebuah ikatan dengan orang-orang yang berada dalam mimpinya tersebut. Di tempat lain,
Ayah Ajay tengah berada di rumah sakit dan harus dioperasi dengan biaya yang cukup besar. Karena tak mempunyai uang, Ajay kemudian datang ke tempat pertarungan dan mengatakan pada pemilik bahwa ia sedang butuh uang banyak. Jika memang begitu, dengan girang pemilik itu berkata bahwa Ajay harus kalah dalam pertandingan kali ini. Ajay tanpa pikir panjang langsung menyangkupinya dan kemudian langsung melakukan sebuah pertarungan. Dalam pertarungan itu terlihat jelas bahwa Ajay sama sekali tidak memberi sebuah perlawanan. Ia terus dipukul sampai para penonton merasa kecewa dengan pertandingan tersebut. Saksana yang berada di situ marah dan berkomentar bahwa Ajay ternyata tidak sekuat apa yang dikatakannya. Dan setelah Ajay hampir terjatuh, seperti biasa ia melihat bayangan seseorang yang tengah membawa pedang dan membuat amarahnya bangkit dan kemudian memukul lawannya tanpa ampun. Atas kemenangannya, Arjun pun tak mendapatkan uang untuk operasi ayahnya. Saat itu Saksena menghampiri Ajay dan memberikan sejumlah uang. Ia juga memberikan kartu namanya berharap Ajay akan mendatanginya di suatu hari nanti. Ajay kemudian segera pergi ke rumah sakit, tapi sayang ayahnya telah meninggal dunia. Esokan harinya, Ajay mendatangi Saksena untuk mengembalikan uangnya. Di sana, Ajay menjelaskan bahwa ia hanya mengambil sedikit uang miliknya untuk pemakaman ayahnya. Di saat itu Saksena kemudian meminta pada Ajay untuk bekerja dengannya. Ajay pun tak bisa menolak permintaan itu karena ia merasa mempunyai hutang budi terhadap Saksena. Setelah itu, kemudian Saksena mengajak Ajay untuk menemaninya pergi ke bandara untuk menjemput Suraj yang akan menjadi calon menantunya. Di sana Suraj terlihat sombong dan angkuh yang membuat Ajay tak suka dengan dirinya. Setelah sampai di rumah, Suraj kemudian menanyakan keberadaan Sonia. Dan setelah bertemu terlihat jelas bahwa Sonia sama sekali tak menyukai Suraj yang terlihat arogan dan tak mempunyai tata krama sebelum akhirnya ia meninggalkan Suraj. Di sini diketahui ternyata Suraj adalah seorang penjual senjata yang pada saat itu ia sedang menawarkan senjata miliknya terhadap seluruh teman-teman Saksena. Di tempat lain, Bindia masih tetap menggoda Ajay dan selalu mengejar-ngejarnya. Ajay yang sedikit kesal mengatakan pada Bindia bahwa ia tidak mungkin menyukai gadis yang berpenampilan seperti seorang pria. Mendengar itu seketika itu Bindia langsung mengubah penampilannya agar terlihat feminim. Dan ketika Bindia sedang membunyikan gelangnya, Ajay seperti mengingat sesuatu yang ia sendiri masih bingung dengan bayangan tersebut. Di keesokan harinya, Suraj yang mengetahui bahwa Sonia telah jatuh cinta terhadap orang lain, kemudian melaporkan hal itu pada Saksena. Mengetahui itu, Saksena pun memarahi Sonia, yang mana Sonia masih tetap pada pendiriannya dan mengungkapkan bahwa ia akan terus mencintai Vijay. Mendengar itu Saksena pun menjadi semakin emosi sebelum akhirnya Sonia dikurung di dalam kamarnya. Bapak Edan. Suraj kemudian mendatangi Vijay dan memperingatkan agar ia menjauhi Sonia. Dan ketika Suraj ingin menembak Vijay, namun justru yang terkena adalah ayah angkatnya. Vijay yang marah besar kemudian menghajar mereka satu persatu, sebelum akhirnya salah satu anak buah Suraj membakar peternakan itu. Beberapa hari kemudian, Vijay sengaja diberitahu bahwa lamaran Suraj dan Sonia akan dilaksanakan di malam itu di rumah Saksena. Tanpa rasa takut, Vijay mendatangi rumah Saksena dan ingin menuntut balas terhadap Suraj yang telah membakar peternakan kudanya. Di situ Saksena menyuruh Ajay untuk menghabisi Vijay dan ia sendiri langsung menelpon polisi.
Pertarungan antara Ajay dan Vijay terhenti ketika tiba-tiba ada petir yang menyambar di antara mereka. Saksena yang geram kemudian akan menembak Vijay, namun Ajay segera menghentikan tembakan itu seraya menyuruh Vijay untuk berlari. Mendengar itu, Vijay malah teringat dengan mimpinya selama ini, dan sebelum akhirnya ia pun berlari dari rumah Saksena untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Saksena yang merasa dikhianati oleh Ajay kemudian menyuruh polisi untuk menangkapnya. Beberapa saat setelah Durjan Singh datang, terlihat dia marah besar pada Sonia yang telah berani menolak Suraj. Sonia kemudian akan dibawa secara paksa ke rumahnya untuk dinikahkan dengan Suraj. Di sisi lain, Vijay menceritakan semuanya terhadap Gopal. Ia merasa memiliki ikatan spesial terhadap Ajay. Di penjara, Ajay juga merasakan hal yang sama yang telah dirasakan oleh Vijay, yaitu sebuah ikatan. Di situ Ajay yang bingung menanyakan pada Bindia mengapa ia memanggil Vijay dengan nama Arjun. Wih, di sini udah mulai terungkap fakta-fakta dari film ini. Dan ketika Vijay ke penjara, mereka saling mengungkapkan kejadian-kejadian yang dialami oleh mereka selama ini. Mereka bingung mengapa mereka seperti mengenal satu sama lain, padahal sebelumnya belum pernah bertemu. Dan setelah Vijay pulang, Gopal memberikan surat dari Sonia yang mengungkapkan bahwa ia sekarang dibawa ke sebuah desa di mana Durjan Singh tinggal. Sonia meminta pada Arjun untuk menjemput dan membawa dirinya kembali demi memperjuangkan cintanya. Arjun dan Gopal kemudian mendatangi desa tempat di mana Durjan Singh tinggal. Arjun dan Gopal menaiki kereta unta di mana ketika mereka melewati hamparan bunga itu, Arjun merasa bahwa tempat itu adalah tempat yang sama yang ada di dalam mimpinya. Mereka kemudian berhenti di tepi jurang dan Vijay merasa yakin bahwa itu sebelumnya adalah tambang batu di mana ia pernah bekerja di sana. Vijay yang bingung kemudian bertanya pada pengemudi unta, apakah di dekat sini ada pasar? Dan pengemudi unta itu pun mengiyakan. Dan setelah sampai di pasar, entah mengapa, mata Vijay kemudian langsung tertuju pada toko gelang. Di situ ia mendengar lonceng kuil dan kemudian mendatanginya. Di kuil, pendeta memanggil dirinya dengan nama Arjun. Vijay kemudian bertanya mengapa memanggil dirinya dengan nama Arjun. Pendeta itu kemudian bercerita bahwa 20 tahun yang lalu, ada sekelompok penjahat yang membunuh Arjun dan saudaranya yang bernama Karan. Dengan setulus hati, ibu mereka kemudian berdoa pada dewa untuk menghidupkan anaknya kembali. Dan sekarang sepertinya doanya telah terkabul. Pendeta itu juga meminta pada Arjun untuk segera menemui ibunya yang bernama Durga. Di tengah kampung, para penduduk keliranan dan berkata bahwa Arjun telah kembali. Mendengar itu, Durga sambil berlari menemui Arjun. Mereka sejenak saling menatap dan Vijay sekarang meyakini bahwa wanita yang ada di dalam mimpinya adalah wanita yang ada di hadapannya sekarang. Entah mengapa Vijay memanggil dirinya ibu, dan kemudian Durga memeluk Arjun dengan tangis bahagia melihat Arjun yang telah kembali. Para penduduk pun ikut merasakan kebahagiaan mereka. Di situ foto yang dibawa Durga terjatuh dan terlihat Ajay tengah bersamanya. Durga kemudian menanyakan keberadaan Karan. Dan sekarang Vijay mengerti mengapa ia dan Ajay seperti memiliki sebuah ikatan. Vijay kemudian berkata pada Durga bahwa jika Arjun datang, Karan pun pasti juga akan datang. Sementara itu, Ajay sendiri sekarang akan dipindah ke penjara yang lain, yang membuat Bindia bersedih dan kemudian memeluk dirinya. Setelah beberapa saat, Vijay yang telah mengetahui bahwa Ajay akan dipindahkan kemudian mengejar, dan sebelum akhirnya ia menembak dengan ketapel yang ia miliki. Itu membuat mobil polisi di sana mengalami kecelakaan dan Vijay pun berhasil menyelamatkan Ajay. Setelah bertemu Ajay, Vijay kemudian memberikan sebuah foto dan menjelaskan bahwa mereka merupakan saudara yang bernama Karan dan Arjun. Dan sekarang mereka terlahir kembali untuk membantu ibu mereka yang bernama Durga. Di atas bukit akhirnya mereka bertemu kembali, di mana di situ Durga kemudian menangis dan menggenggam tangan mereka dengan erat. Babu yang berada di antara kerumunan warga kemudian pulang dan memberitahu terhadap ipar Durjan.
jika Arjun dan Karan telah kembali. Walaupun tidak yakin dengan perkataan Babu, namun mereka segera mendatangi Durga. Sementara itu, Vijay tengah meyakinkan Ajay bahwa mereka adalah saudara dan Durga merupakan ibu mereka. Namun Ajay masih tak mempercayainya. Seorang penduduk tiba-tiba berteriak dan memberi kabar bahwa Durga tengah dianiaya oleh adik ipar Durjan. Mendengar itu, Vijay bergegas berlari. Namun Ajay seperti tak peduli dan memilih untuk membiarkannya. Sementara itu Durga tengah disiksa dan kemudian mereka menanyakan tentang kebenaran kembalinya Karan dan Arjun. Di saat itu Durga hanya diam dan tak menjawab pertanyaannya sebelum akhirnya Vijay datang dan kemudian menghajar mereka. Namun dalam pertarungan tersebut Vijay mulai terdesak oleh mereka berdua. Vijay yang menyaksikan perkelahian mereka tiba-tiba teringat dengan sosok yang terus menghantui dirinya, yang membuat dia sekarang menjadi yakin bahwa mereka telah dilahirkan kembali. Akhirnya Karan membantu Arjun untuk menghajar kedua ipar Durjan yang membuat mereka kalah dan kabur meninggalkan tempat itu. Dan sesampainya di istana, mereka kemudian melapor pada Durjan. Namun pada saat itu Durjan belum bisa mempercayainya. Di waktu itu juga Durjan kemudian bertanya terhadap para warga tentang siapa yang memukuli iparnya itu. Salah satu penduduk kampung menjawab dan berkata bahwa di antara kami tidak mungkin ada yang berani memukul keluarga Durjan. Babu yang ada di situ melihat Karan dan Arjun yang berada di atas, kemudian memberitahu hal itu terhadap Durjan Singh. Dan ketika Durjan menengok, Karan dan Arjun ternyata tidak ada, yang pada akhirnya Babu kemudian ditampar oleh Durjan karena berani berbohong terhadapnya. Melihat Babu yang tengah kecewa, Gopal kemudian berkata bahwa ia akan membantu dirinya untuk meyakinkan pada Durjan bahwa Karan dan Arjun telah kembali. Setelah itu Babu kemudian mengajak Gopal untuk menghadap tuannya yang telah berada di istana. Di sana Babu kemudian mengungkapkan bahwa ia membawa saksi bahwa apa yang dikatakan dirinya adalah benar. Setelah itu Durjan menanyakan pada Gopal siapakah dirinya itu. Gopal dengan suara lantang menjawab bahwa dirinya adalah joki kuda di sebuah peternakan. Sonia yang mendengar itu kemudian membuka jendela dan kemudian melihat Gopal yang telah berada di sana. Babu sendiri kemudian menyuruh Gopal bercerita tentang Karan dan Arjun yang telah kembali. Namun Gopal malah menjawab bahwa ia sama sekali tak mengenal Karan ataupun Arjun. Mendengar itu, Durjan marah dan menampar Gopal untuk yang kedua kalinya. Momen itu digunakan oleh Gopal untuk melempar surat pada Sonia yang isinya mengatakan bahwa sekarang Arjun telah berada di desa itu dan akan membawa dirinya pergi. Babu yang masih penasaran kemudian mendatangi rumah Durga dan kemudian menanyakan Karan dan Arjun terhadapnya. Durga kemudian menunjukkan keberadaan Karan dan Arjun yang membuatnya ia sangat terkejut. Entah bagaimana sekarang Babu malah berpihak pada mereka untuk menuntut balas pada kejahatan Durjan Singh. Nambah amunisi baru. Penting soalnya di sini. Malam harinya Durjan Singh datang mempersiapkan senjata yang akan dikirim ke teman-teman Saksena. Dibantu oleh Babu, Karan dan Arjun berniat akan menggagalkan transaksi senjata mereka. Pada saat itu Durjan menyuruh iparnya untuk berangkat membawa senjata miliknya. Dan sebelum keberangkatan mereka, Babu datang dan membujuk agar mereka mengadakan pesta terlebih dahulu dan menari berjoget asoy. India yang menyamar menjadi penari ternyata mampu membuat mereka hanyut dalam sukacita pesta. Hal itu dimanfaatkan oleh Karan dan Arjun untuk memindahkan senjata mereka dengan dibantu oleh warga sekitar. Di keesokan harinya, Durjan sangat marah ketika mengetahui senjatanya telah hilang. Durjan menyalahkan iparnya yang tak becus menjaga senjata miliknya. Di saat itu Babu memprovokasi Durjan bahwa mereka mungkin telah menipu dirinya. Mendengar itu Durjan marah dan kemudian mengancam iparnya.
Jika berani menipu dirinya, dia tak akan segan untuk membunuh mereka berdua. Di waktu itu mereka sangat kesal dan kecewa terhadap Durjan, mengingat itu kali pertama Durjan marah terhadap mereka. Di situ mereka yakin bahwa itu semua merupakan perbuatan Karan dan Arjun. Beberapa hari kemudian, terlihat seorang anak kecil berlari menuju perkampungan dengan keadaan tak berdaya dan sekarat. Di tubuh anak itu ternyata ada surat yang mengatakan bahwa warga kampung harus menyerahkan Karan dan Arjun. Jika tidak, maka akan banyak lagi anak yang akan menjadi korban. Dan benar saja di sana banyak sekali anak yang disandra oleh ipar Durjan. Dan ketika mereka akan mengirim korban kedua, Karan dan Arjun datang dan menyelamatkan anak itu. Di situ terjadi perkelahian di mana Karan dan Arjun babak belur dihajar oleh mereka. Namun ketika Durga datang dengan membawa kalung bunga bersama foto mereka, Karan dan Arjun seperti mendapat kekuatan baru dan kemudian balik menghajar mereka. Mereka kemudian dibunuh oleh Karan dan Arjun dengan cara yang sama persis di waktu itu. Sebelum akhirnya Durga melemparkan karangan bunga yang mereka berikan. Keesokan harinya, mayat mereka ditemukan di pinggir danau beserta senjata milik Durjan, di mana seperti biasa, Babu meyakinkan bahwa mereka saling bunuh karena memperebutkan senjata. Setelah itu Babu datang ke rumah Durga dan berkata bahwa Durjan Singh percaya bahwa mereka tewas karena saling bunuh. Babu kemudian bertanya terhadap mereka kapan giliran menghukum Durjan Singh. Arjun menjawab bahwa hal itu akan ia lakukan jika Sonia sudah lepas dari jeratan Durjan Singh. Mendengar itu, Durga bertanya siapakah Sonia. Karan menjawab jika Sonia adalah calon menantu. Namun sekarang Durjan sedang menangkapnya dan akan menikahkannya dengan anaknya yang bernama Suraj. Keesokan harinya terlihat Durjan beserta keluarganya sedang berdoa di kuil agar pernikahan mereka berjalan dengan lancar. Namun sekilas Karan dan Arjun menampakkan diri dan Durjan yang melihat itu terkejut sebelum akhirnya mereka menghilang kembali. Sepulangnya dari kuil, dia kemudian menyatakan pada istrinya bahwa ia melihat Karan dan Arjun di kuil. Namun Suraj yang berada di situ mengatakan bahwa mereka adalah Ajay, mantan bodyguard Saksena, dan Vijay, kekasih dari Sonia. Melihat itu, Saksena mulai berpikir waras bahwa keluarga mereka bukan keluarga yang baik, dan saat itu Saksena memutuskan bahwa dia akan membatalkan perjodohan anaknya dengan Suraj. Mendengar itu, Durjan kemudian mengancam Saksena bahwa jika itu terjadi, maka ia tak akan ragu untuk membunuh dirinya. Setelah itu, Saksena kemudian menghampiri Sonia dan meminta maaf terhadap dirinya karena dia sudah salah untuk mencarikan calon suami. Sekarang dia sudah tahu kekejaman keluarga Durjan dan dia tak mau jika Sonia ada dalam keluarga yang terkutuk itu. Saksena kemudian menyuruh Sonia kabur dan menemui Arjun, dan dia berjanji akan membantunya melarikan diri. Di pagi harinya ketika mereka akan kabur, namun sayang mereka diperkoki oleh Suraj, yang akhirnya di saat itu Saksena kemudian menghalangi Suraj dan kemudian menyuruh Sonia berlari secepat mungkin. Di perkampungan, seorang anak mendatangi Vijay dan menyampaikan bahwa ada seorang wanita yang tengah ketakutan sambil memanggil nama dirinya. Dan sekarang akhirnya alhamdulillah mereka bisa bertemu. Pada saat itu Sonia menyampaikan pada Arjun jika ayahnya sekarang sudah sadar dan telah merestui hubungan mereka berdua. Dan tak lama dari itu Durjan Singh dan anak buahnya mendatangi mereka. Dan ternyata Saksena telah berbohong untuk menjebak Vijay dan Karan agar keluar dari persembunyiannya. Dari atas bukit, Karan mengalihkan perhatian mereka agar Arjun dan Sonia bisa melarikan diri. Di situ Durjan menyuruh untuk bertanya terhadap para penduduk, namun diketahui bahwa para warga tidak ada yang berada di perkampungan itu. Namun di saat itu Durga kemudian muncul dan berkata bahwa sekarang adalah waktu kematian mereka. Melihat itu Durjan menyuruh untuk menembak Durga, namun Karan dan Arjun segera menampakkan diri, yang akhirnya para anak buah Durjan mengejar Karan dan Arjun. Namun dengan siasat yang dibantu oleh para penduduk,
Satu persatu anak buah Durjan berhasil dikalahkan. Tembakan Vijay juga mengenai Suraj yang membuat ia harus jatuh dan mati di pangkuan ayahnya. Melihat itu Durjan sangat emosi dan melampiaskan dengan menembak Saksena di waktu itu juga. Sonia yang berada tak jauh kemudian berteriak histeris melihat ayahnya mati ditembak oleh Durjan. Durjan kemudian menyandera Sonia dan memukulnya karena gara-gara Sonia anaknya harus mati di pangkuannya. Karan dan Arjun pun mendekati dirinya dan dengan menggunakan tangan mereka menghentikan tembakan dari Durjan dan kemudian menghajar Durjan tanpa ampun. Sebelum kematiannya, Durga memberikan karangan bunga sebelum akhirnya ia meminta Karan dan Arjun untuk menghabisi dirinya, dan film pun berakhir. Film yang mungkin banyak sekali mengandung kekerasan fisik ataupun bunuh-membunuh, tapi bingung polisinya kemana gitu, nggak pernah ada dari awal sampai akhir, cuman ada di pertengahan doang gitu kan. Ini dikira hutan kali yang nggak ada hukum ataupun nggak ada polisi gitu kan. Mudah-mudahan polisi di negara Wakanda tidak seperti itu ya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa dipetik, contohnya baktinya seorang anak terhadap ibu ataupun tentang kejahatan yang pasti akan kalah. Walaupun banyak sekali mengandung kekerasan dalam film ini, mudah-mudahan para pendengar semua bisa mengambil hikmah ataupun bisa mengambil sebuah kebaikan yang ada di film ini. Sekian video dari Titik Film kali ini. Buat para pendengar, mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dimanapun kalian berada, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.